Oke, selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Apapun itu, terserah. Seperti biasa ya, yang penting selamat datang di channel Bukan Saintis. Nah, kali ini kita mau bahas soal kimia nih. Kimia bahasan yang eh, mungkin sederhana ya dan mendasar gitu ya, itu tentang reaksi. Nah, bentar ya dulu. Tentang reaksi kimia nih. Reaksi kimia. Nah, mungkin teman-teman di yang nonton ini udah nggak asing lagi ya dengan reaksi kimia, karena ini ya bahasan yang sangat mendasar di dalam ilmu kimia gitu ya. Nah, ini aku mau bahas secara sederhana aja ya biar nggak ribet. Jadi reaksi kimia itu apa sih? Kan dalam kimia itu ada yang disebut sebagai reaktan ya. Nah, reaktan. Reaktan ini adalah zat-zat yang bereaksi. Ya, misalkan kayak zat apa ya? Kayak misalkan gas nitrogen. Nah, direaksikan sama gas hidrogen. Nah, itu apa yang terjadi nanti akan berubah gitu jadi sesuatu senyawa. Ya, yang mana hasilnya itu hasil dari reaksinya itu disebut eh, produk gitu ya, produk reaksi atau hasil hasil reaksi gitu ya. Nah, tapi dalam ilmu reaksi kimia sendiri itu ternyata ada dua jenis. Nah, ini yang pertama yang kayak gini. Ya, jadi reaktan ini berubah jadi produk. Nah, tapi ada yang bentuk yang jenis kedua yang masih sama, ya, yaitu intinya tuh ada reaktan. Nah, di mana reaktan ini ketika bereaksi itu akan membentuk suatu produk juga ya, suatu produk juga. Bentar ya, nulisnya agak susah pakai mouse nih. Produk. Nah, tapi dia bisa balik lagi nih. Jadi si produk itu bisa balik lagi jadi reaktan, diubah kembali menjadi zat semulanya. Ya contohnya kayak zat apa ya, etanol ya kalau nggak salah itu dibakar itu kan jadi karbon dioksida sama uap air. Nah, itu bisa diubah lagi gitu. Jadi kan ketika jadi etanol dibakar berarti direaksikan dengan ditambah oksigen ya menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, nanti karbon dioksida dan uap air itu bisa diubah lagi gitu ke etanol kalau nggak salah sih ya. Nah, terus yang ini yang di atas reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen menjadi amoniak ya kalau nggak salah tuh. Nah, itu nggak bisa balik lagi. Nah, jadi intinya ya eh, ada dua jenis reaksi kimia, yang satu satu arah atau yang disebut sebagai reaksi irreversible ya, reaksi satu arah, dan ada reaksi dua arah atau yang disebut reversible. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari konsep kimia ini? Sebenarnya ini ada pelajaran yang menarik loh yang bisa kita petik dari konsep hal ini. Ya, dalam ya mungkin kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau kita perhatikan lebih detail, ya lebih kritis gitu ya, perhatikan secara seksama, ya itu ada hal-hal yang sifatnya itu satu arah dan ada sifatnya itu dua arah. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya kayak gini. Jadi ada hal-hal ya yang nggak bisa diulang lagi. Gitu. Nah, hal yang tidak bisa diulang lagi kita ibaratkan yang jenis ke satu ini, yaitu reaksi irreversible atau satu arah. Namun ada hal-hal yang bisa diulang kembali. Nah, hal yang bisa diulang kembali itu adalah reaksi, ibarat ya reaksi yang kedua ini. Nah, kalau kita bisa membedakan hal ini, mungkin ini akan membantu kita gitu ya, untuk lebih bijak dalam bertindak. Dalam artian gini, ketika suatu hal itu tidak bisa diulang kembali, ya maka ketika kita memikirkan dengan baik, ya, memikirkan matang-matang, itu bisa jadi hal yang baik gitu. Karena ketika tidak sudah terjadi kan nggak bisa ngulang lagi. Nah, akibatnya kalau asal-asalan bisa menyesal gitu nantinya. Nah, tapi ada juga loh hal yang ternyata bisa diulang kembali gitu ya. Nah, untuk hal yang bisa diulang kembali, ya saya pikir nggak perlu terlalu banyak mikir gitu ya, terlalu banyak dipikirkan, dipertimbangkan. Ya tinggal langsung aja lakukan, langsung aja jalankan gitu. Toh ketika nggak berhasil, ketika gagal kan nggak berakhir, tapi masih bisa
coba lagi, masih bisa diulang lagi. Nah, kalau kita bisa membedakan hal ini dengan baik, mungkin kita bisa menjadi lebih bijak lagi gitu dalam, bertindak. Ya, sehingga kita terhindar dari yang namanya itu terlalu banyak mikir, sehingga ya akhirnya sedikit bertindak atau bahkan nggak bertindak sama sekali. Dan terhindar juga dari sisi ekstrim yang sebelahnya, yaitu nggak pernah mikir gitu ya. Jadi langsung aja, apa namanya, lakuin ini, lakuin itu, tapi ternyata ya malah salah langkah gitu. Nah, jadi ya ini aja sih, pelajaran yang mau aku sharing dari konsep ini, ya itu aja. Dan ya seperti biasa, semoga nggak ada manfaatnya. Ya, dan ya jangan like, jangan komen, jangan subscribe. Terima kasih.